Nah, termasuk ini bagaimana murid membangun pondasi di dalam dia bersuluk ini. Pondasi yang pertama adalah ikhlas. Sehingga apapun yang kita kerjakan tidak kita jadikan sesuatu yang istimewa sehingga kita andalkan. Sehingga dengan begitu akan bisa terbangun kita dalam melakukan amal apapun ini hanya karena tujuannya adalah Allah. Yang kedua adalah membangun tawakal, kepasrahan seorang murid terhadap Allah. Di dalam setiap apapun yang dikerjakan selalu dipasrahkan dan Gusti Allah, sehingga dia tidak memberontak untuk ingin cepat-cepat sampai atau memberontak untuk ingin segera pindah dari kedudukan yang sedang dia dalami, kedudukan yang sedang dia miliki. Tidak ada berontak seperti itu, karena kita tahu bahwa segala apapun yang ada di dunia ini, segala apapun yang ada di alam ini, tidak satu pun yang terlepas dalam lingkaran qadha qadaripun Gusti Allah. Baik itu yang bersifat baik ataupun yang bersifat buruk, semuanya adalah atas qadha qadar Allah. Nah, ini pondasi ini yang harus dibenahi oleh seorang yang saleh. Maka bagaimana kita membangun, melatih diri kita akan selalu ikhlas dalam beramal. Yang kedua, kita bangun dan kita latih bagaimana kita bisa bertawakal kepada Allah yang sebenar-benarnya tawakal kepada Allah. Sehingga kalau pondasi ini kita tata dengan baik, insya Allah harapannya akan lebih terbuka daripada kalau kita tidak mendasarinya dengan baik. Tetapi semua itu, ini teori. Semua itu teori, semua itu perencanaan. Tapi perencanaan ini tidak pasti mewujudkan suatu harapan. Karena untuk terwujudnya harapan tetap kita kembalikan pada qadha qadaripun Gusti Allah. Oh, niki hikmah ketiga ini. Dalam teks pun kita beri judul pokoknya benteng takdir. Sawabiqul himam la takhruqu aswarul aqdari. Kekuatan semangat. Semangat ini azam, cita-cita atau ikhtiar. Tidak akan mampu menembus benteng takdir. Kalau hikmah yang pertama menyentuh tentang hakikat amal yang membawa pada pengertian tentang amal zahir dan amal batin. Ia mengajak kita memperhatikan amal batin, suasana hati, berkaitan dengan amal zahir yang kita lakukan. Sebagai manusia biasa, hati kita cenderung untuk menaruh harapan dan meletakkan sandaran pada pengaruh amal zahir. Hikmah kedua menjelaskan mengenainya dengan membuka pandangan kita pada suasana asbab dan tajrid. Bersandar pada amal terjadi karena seseorang itu melihat pada pengaruh sebab dalam melahirkan akibat. Apabila terlepas dari paham sebab musabab, barulah seseorang itu masuk pada suasana tajrid. Dua hikmah yang terdahulu memberi pendidikan yang lembut pada jiwa. Seseorang mendapat pemahaman bahwa bersandar pada amal bukanlah jalannya. Pengertian yang demikian melahirkan kecenderungan untuk menyerah dengan total kepada Allah. Sikap menyerah tanpa persiapan kerohanian bisa menggoncangkan iman. Nah, kepasrahan ini di hikmah kedua sampun kita pelajari. Kepasrahan ini bukan kepasrahan yang kita paksakan. Bukan kepasrahan yang kita paksakan seperti orang asbab yang ingin pindah ke makam tajrid, sehingga dia meninggalkan rangkaian sistem sebab akibat. Nah, karena dia pasrah kepada Allah, tetapi karena dia memaksakan diri, maka hatinya tidak kuat. Sehingga ketika terjadi goncangan-goncangan, maka hatinya panik. Karena kepanikannya itu, kebingungannya itu, akhirnya malah kembali lagi kepada sistem sebab musabab, seperti yang kita bahas di hikmah sebelum ini.
kecenderungan untuk menyerah total kepada Allah, sikap menyerah tanpa persiapan kerohanian bisa menggoncangkan iman. Agar orang yang sedang memuncak semangatnya tidak keliru memilih jalan, dia diberi pengertian mengenai kedudukan asbab dan tajrid. Pemahaman tentang makam asbab dan tajrid membuat seseorang terdidik jiwanya agar menyerah kepada Allah dengan cara yang betul dan selamat, bukan menyerah dengan cara yang hampa. Ada proses kepasrahan bagi orang yang di makom asbab dan kepasrahan orang yang di makom tajrid. Ini akan beda kelasnya, akan beda caranya. Orang yang di makom asbab bukan berarti kalau tawakal itu sudah tidak bekerja, tidak makan, tidak berobat, bukan itu. Tetap bekerja, tetap tetap bekerja, tetap berobat, juga tetap makan. Sistem sebab akibat tetap dikerjakan, tetap diatur, tapi dengan cara dikelola dengan cara-cara yang benar dan cara-cara yang baik. Itu tawakalnya orang yang di makom asbab. Kalau tawakalnya orang tajrid, memang total sama sekali sudah melepas sistem sebab akibat, hanya berserah diri kepada Allah. Maka tidak boleh kita pakai sistem yang dipakai oleh orang yang di makom tajrid dipakai oleh orang yang makom asbab. Kalau dipakai orang yang makom asbab, itu namanya memaksakan diri, yang sehingga justru akan menjadi bumerang bagi dirinya, yang akan menghancurkan dirinya lagi. Orang yang berjalan pada sistem sebab dan orang yang bertajrid, keduanya beramal untuk Allah. Sebab masing-masing dari keduanya telah memperoleh kesungguhan menghadap kepada Allah. Hingga seorang ulama berkata, perumpamaan orang yang bertajrid dan orang yang berasbab itu seperti dua hamba milik seorang raja, dua orang budak yang dimiliki oleh seorang raja. Kepada hamba yang satu, sang raja berkata, beramallah, artinya bekerjalah dan makanlah. Jadi raja perintah pada budak yang satu, kamu bekerja, kalau kamu mau makan, kerja dulu. Setelah kerja baru kamu makan. Sementara kepada hamba yang lain, hamba yang satunya, sang raja berkata, tetaplah kamu di sampingku, apa yang akan aku bagikan akan aku penuhi untukmu. Yang satu yang di makom tajrid, dah kamu tetap bersama saya saja. Kamu pasti akan tetap menerima bagian yang akan saya bagikan kepada makhluk, termasuk kepada diri kamu. Seolah seperti itu gambarannya. Akan tetapi kesungguhan menghadap yang ada pada diri orang yang bertajrid itu lebih kuat. Sebab sebagaimana yang telah maklum, rintangan yang menghalangi ahli tajrid lebih minim, segala yang mengikatnya telah terputus. Makanya bentuk amal dan bentuk ibadah yang akan dikerjakan oleh ahli tajrid dengan ahli asbab tentu beda. Kekuatannya lebih bermutu, lebih berbobot orang yang dikerjakan oleh orang yang bertajrid. Kenapa? Sebab menghadapnya, beramalnya, beribadahnya orang yang di makom tajrid ini dia sudah bebas dari rintangan-rintangan, sudah terlepas dari semua ikatan, sehingga minim sekali yang akan mengganggu dia. Berbeda dengan orang yang di makom asbab. Orang yang di makom asbab ini masih banyak yang melekat, banyak yang merintangi dirinya, banyak yang mengikat dan menjerat dirinya, sehingga ketika dia mau bergerak untuk beramal, itu selalu dia diserimpung oleh jeratannya itu. Sehingga tentu saja kekuatannya akan lebih rendah kualitasnya dari yang dilakukan oleh orang ahli tajrid. Umumnya besarnya semangat seorang sufi yang bertajrid itu tidak terkira kuatnya. Sebab Rasulullah bersabda, inna lillahi rijalan law aqsamu 'ala Allahi la'abarruhum fi qasamihim. Sungguh Allah itu memiliki sekelompok orang yang andai saja mereka bersumpah kepada Allah, pasti mereka akan meluluskan sumpah mereka. Orang-orang yang ahli sufi ini kesungguhannya itu luar biasa kuatnya.
keinginannya untuk dia suluk itu kuat sekali, sampai digambarkan itu masuk dalam golongan orang-orang yang diceritakan oleh Rasulullah, yaitu orang-orang yang andai saja dia bersumpah terhadap sesuatu, pasti dia akan melaksanakan sumpahnya itu, karena kuatnya kesungguhan dan keinginannya itu. Lalu Syekhina mengatakan, Allah itu memiliki sekelompok orang yang ketika bersemangat pada satu hal, maka itu dengan izin Allah. Rasulullah juga bersabda. Tapi semua tadi, semua semangat-semangat yang telah digambarkan dalam hadis Rasulullah tadi, itu semua bukan menjamin untuk bisa tercapainya cita-cita. Bukan, tidak menjamin untuk bisa sampainya pada harapan yang diinginkan. Maka disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah bahwa semua apa yang terjadi nanti itu semua adalah merupakan izin Allah, merupakan ketentuan Allah. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yamduru binurillah. Hindarilah firasat seorang mukmin, sebab ia memandang dengan nur Allah. Artinya begini, kenapa pandangan seorang mukmin yang digambarkan dalam hadis itu begitu kuat pengaruhnya? Karena itu ada izin Allah, binurillah. Karena ada izin Allah itu, maka memiliki kekuatannya. Oleh karena itu, Syekhina merasa khawatir seseorang akan salah paham dan mengira bahwa semangat yang kuat akan dapat menembus takdir, akan dapat mengerjakan sesuatu yang tidak tersentuh qadha dan qadar. Untuk menepis kekeliruan paham itu, Syekhina menyampaikan hikmah yang ketiga ini. Hikmah ketiga ini mengajak kita merenung tentang kekuatan benteng takdir yang membatasi segala sesuatu. Ketika membicarakan tentang ahli tajrid, kita dapati ahli tajrid melihat pada kekuasaan Tuhan yang meletakkan dampak pada suatu sebab dan menetapkannya dalam melahirkan akibat. Ini bermakna semua kejadian dan segala hukum mengenai suatu perkara berada dalam pengaturan Allah. Dia yang menguasai, mengatur dan mengurus setiap makhluknya. Urusan ketuhanan yang menguasai, mengatur dan mengurus atau suasana pemeliharaan Allah itu yang dinamakan takdir. Tidak ada sesuatu yang tidak dikuasai, diatur dan diurus oleh Allah. Oleh karena itu, tidak ada sesuatu yang tidak tersentuh oleh takdir. Termasuk gerak kita datang ke sini semua tadi, kita duduk, ini semua tidak lepas dari takdir Allah. Kita bernafas, itu juga tidak lepas dari takdir Allah. Bahkan sampai hal yang paling kecil sekalipun, itu semua atas takdir Allah. Himmah atau cita-cita adalah kekuatan hati yang terbangun untuk memperoleh sesuatu dan berkonsentrasi kepadanya. Itu pengertian himmah. Bila sesuatu yang ingin diraihnya itu luhur, seperti makrifat kepada Allah dan menggapai ridhonya, maka itu disebut himmah yang luhur. Dan bila perkara itu sesuatu yang rendah, seperti berburu dunia dan berbagai kepentingannya, maka itu disebut himmah yang rendah. Dalam hikmah ini disampaikan bahwa meskipun himmah seseorang itu kuat menggebu, tidak akan pernah dapat menembus benteng takdir. Allah yang akan mewujudkan atau tidak mewujudkan himmahnya dengan takdirnya. Di dalam salah satu hadis Qudsi disebutkan, yaqulullahu ta'ala abdi anallahu alladhi aqulu lisyai'i kun fayakun fa'ati'ni aj'alka taqulu lisyai'i kun fayakun. Allah berfirman, wahai hambaku, aku adalah Allah, zat yang berkata kepada sesuatu, jadilah, maka sesuatu itu menjadi wujud. Karena itu, taatlah kepadaku, maka aku akan menjadikanmu dapat berkata pada sesuatu, jadilah,
hingga sesuatu itu menjadi wujud. Makanya wali bisa memiliki kekuatan seperti itu karena ini dijadikan oleh Allah. Karena itu dengan izin Allah. Makanya punya kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang di luar nalar. Di samping itu, tidak akan terpisah dan tidak akan wujud kecuali hanya perkara yang ada dalam lingkaran takdir dan keputusannya. Himmah seseorang itu menghadap pada satu perkara. Bila himmahnya telah menemukan keputusan Allah tentang perkara itu, telah lebih dahulu wujud, maka ia akan wujud dengan izin Allah. Namun bila menemukan benteng takdir yang terpasang di hadapannya, maka tidak akan pernah dapat menembusnya. Ini termasuk nanti segala hal yang kita usahakan, segala hal yang kita atur, yang sudah kita rencanakan, termasuk semua itu nanti untuk terrealisasi ataupun tidak, untuk wujud harapannya atau tidak, itu semuanya kalau memang itu sudah bertepatan dengan takdir Allah yang terdahulu, maka tentu akan wujud. Tetapi kalau tidak ada, maka tentu saja apa yang telah kita atur, apa yang telah kita usahakan, apa yang telah kita rencanakan, semuanya akan terbentur dengan benteng takdir ini dan tidak akan mampu menembusnya itu. Nah, bukan hal ininya yang kita inginkan, tetapi bagaimana sikap kita menghadapi situasi seperti ini. Ini yang penting. Yang penting di sininya, menghadapi situasi yang seperti ini bagaimana. Namun, bila menemukan benteng takdir yang terpasang di hadapannya, maka tidak akan pernah dapat menembusnya. Keadaan yang seperti ini harusnya dihadapi dengan adab yang baik. Nah, ini sikap kita ini harus tetap bersikap dengan adab yang baik dan kembali pada sifat keasliannya. Keaslian kita, rumongso, kamu itu tidak lebih hanya seorang hamba. Kamu tidak lebih hanya orang yang lemah, yang tidak berkemampuan apapun. Sadari hal itu. Yaitu sebagai hamba, tak layak bersusah ataupun bersedih. Bahkan terkadang Salik merasa gembira karena telah bisa kembali pada tempatnya dan sifat aslinya, yaitu sebagai hamba telah nyata pada dirinya. Bahkan kadang-kadang orang yang sedang suluk, murid, merasakan ketika segala usaha, segala rencana terbentur oleh takdir, ini justru malah gembira, tidak susah. Beda dengan yang kita alami. Kalau kita terbentur dengan takdir, wis tak usaha nih obat iki, panggah ora mandi. Akhirnya karena terbentur itu, kita menjadi susah, menjadi nelangsa dan seterusnya. Tapi untuk orang-orang seperti ini kadang-kadang malah justru bergembira. Nah, karena itu Syekh Ali Al-Khawas, karena makrifatnya, beliau berkata, nahnu in qulna syai'an fa kharaja farihna marratan wahidah wa idza lam yakhruj farihna 10 marrat. Ketika kami mengatakan sesuatu dan menjadi nyata, maka kami bergembira hanya 1 kali. Dan ketika tidak nyata, maka kami bergembira 10 kali lipat. Jadi ketika usahanya itu tidak bisa tembus, itu malah kegembiraannya berlipat 10 kali. Dibanding ketika keinginannya, ketika usahanya itu terwujud. Kalau terwujud, hanya gembira 1 kali. Ini dawuh Syekh Ali Al-Khawas. Seorang ulama ketika ditanya dengan sebab apa bisa makrifat kepada Allah, beliau menjawab dengan sebab meruntuhkan niat yang kuat. Artinya apa? Niat yang kuat ini kita rasakan dan kita hadapi bahwa niat ini tidak akan pernah bisa menentukan hasil. Itu maksudnya meruntuhkan itu. Tidak akan pernah bisa memastikan hasil. Jadi bukan hilang, bukan terus niatnya dihilangkan, bukan. Tetap
ada lihatnya. Tetapi tetap dalam pandangan kita dan dalam rasa kita bahwa apa yang kita niatkan, apa yang kita usahakan, apa yang kita ikhtiarkan, itu semuanya tidak menjamin akan terwujud apa yang diharapkan. Terkadang himmah yang kuat dapat membuahkan hasil meskipun terlahir dari seorang yang nakis. Seorang yang nakis ini seperti orang fasik. Jadi dia itu tidak punya keistimewaan dari sisi ibadah, tapi dia punya kekuatan ini. Seperti yang terjadi pada orang yang memiliki penglihatan yang kuat atau ahli sihir. Namun ini semua juga tidak akan pernah dapat merobohkan benteng takdir. Terjadinya semua itu hanya karena dikehendaki oleh Sang Maha Perkasa. Makanya orang-orang ahli sihir di masa Fir'aun yang segala penjuru yang paling ahli semuanya sudah dikumpulkan oleh Fir'aun untuk menghadapi kekuatan Nabi Musa. Toh pada akhirnya itu semuanya tunduk, bahkan akhirnya berbalik arah. Kebanyakan dari mereka kemudian beriman kepada Nabi Musa. Akhirnya itu termasuk itu. Itu satu bukti bahwa kemasyhurannya tentang usaha sihirnya yang sudah begitu hebat